orang Indonesia termasuk saya, enggak lah. Oke, di sini saya udah dibuka kan bukunya 133. Di sini tuh udah. Yang lain mana nih? Mbak Retno ini sudah tidur ya? Soalnya orangnya itu saja. Nggak boleh ya, harus berpartisipasi loh. Ada loh nilai partisipasi di sini. Di sini tuh saya senang banget sih kalau teman-teman berpartisipasi gitu. Artinya teman-teman mendengar sih apa yang saya katakan. Saya nggak marah kok kalau misalnya agak-agak gimana, nggak usah terlalu serius banget. Apa aja pendapat itu oke, kita kembangkan pendapat itu. Saya sangat senang banget kalau teman-teman itu serius lah. Emang sih saya nggak bisa maksa juga, teman-teman mungkin ada yang capek juga kerja, tapi nggak. Tapi saya juga capek loh, saya juga capek, tapi saya menyempatkan waktu saya untuk teman-teman. Oke, tolong ya keseriusannya Mas ya Mbak ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya sama saya bakal jelasin lagi. Oke, di sini tuh bekerja sistem ekonomi pasar itu modul 3. Jadi di sini kita akan mengatakan bahwa di buku ini ada dikatakan sistem ekonomi pasar. Sebelum saya jelaskan mengenai ekonomi pasar, teman-teman ada nggak yang bisa jelaskan apa sih sistem ekonomi pasar itu dan apa sih sebenarnya pasar itu gitu loh. Apakah pasar itu seperti pasar-pasar jual-jualan ini, jual-jualan cabai, jual-jualan jeruk, apakah itu? Jadi teman-teman, saya nggak jelaskan sama saya itu apa sih pengertian dari sistem ekonomi pasar. Oke. Ada? Halo? Lembaga kepemilikan perorangan. Ya, benar. Benar. Sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pasar. Benar, Mbak Kusniati. Lembaga pemilikan perorangan benar. Dua-duanya benar banget ya. Jadi di sini sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pasar, yang dimaksudkan oleh pasar di sini adalah lembaga pemilikan perorangan, kebebasan berusaha dan memilih, kepentingan pribadi sebagai motif berusaha, persaingan sistem harga dan terbatasnya peranan pemerintah. Jadi di sini tuh yang dimaksud dalam sistem ekonomi pasar yaitu lembaga pemilikan perorangan, kebebasan berusaha dan memilih, kepentingan pribadi sebagai motif berusaha, persaingan sistem harga dan terbatasnya peranan pemerintah. Oke, jadi di sini kita lebih pada pendekatannya kepada pemilikan perorangan atau kebebasan berusaha dan kepentingan pribadi sebagai motif berusaha. Oke, selanjutnya itu apa sih yang masuk dalam unsur sistem pasar? Dikatakan di buku itu ada yang pertama itu pemilikan pribadi. Yang dimaksud dengan pemilikan pribadi adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga-lembaga swasta dan ada sebagian yang dimiliki oleh pemerintah atau negara atau bisa dikatakan di sini BUMN ya, BUMN itu badan usaha milik negara yang ada itu bisa dikatakan ada milik negara, ada juga investasi dari pihak asing. Contoh nyatanya itu mungkin kayak di tempat saya ya di Sumatera Utara itu Inalum. Ada yang pernah dengar Inalum nggak? Inalum itu kayak perusahaan penghasil batu bara ya, yang itu
bisa dikatakan eh, enggak Bu. Ya, oke. Jadi yang bisa dikatakan kalau BUMN ini kalau Inalim itu semenjak dari tahun berapa ya, 1945 ya, itu kerjasama dari pemerintah dan pemerintahan dan investor dari Jepang. Itu tuh salah satu BUMN. Tapi sekarang kita sebut juga Inalum itu salah satu perusahaan yang mahal banget sebenarnya ya. Mahal banget karena memang aluminium itu berasal dari sana dan itu diekspor ke beberapa negara. Tapi itulah kemarin-kemarin itu keuntungannya itu dibagikan juga dengan investor Jepang. Tapi karena sekarang, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu, udah 100% milik dari pemerintahan Indonesia. Itu salah satu dari BUMN yang dikatakan di sini sebagai pemilikan pribadi. Oke, yang selanjutnya itu kebebasan berusaha. Ini artinya perusahaan swasta bebas memperoleh berbagai sumber daya dan mengorganisasikannya untuk memproduksi barang dan jasa untuk kemudian menjualnya di pasar. Tidak ada batasan apapun dari pemerintah atau penguasa pada pengusaha. Ya, kebebasan berusaha. Di sini artinya tidak ada peran pemerintah. Terus yang selanjutnya itu motivasi dan kepentingan pribadi. Jadi di sini dikatakan bahwa sistem ekonomi pasar didasarkan pada motif kepentingan pribadi. Ini merupakan daya dorong kegiatan ekonomi. Jadi motivasi dan kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya sistem pasar yang menimbulkan kegiatan ekonomi. Terus kompetisi atau persaingan. Di sini dimaksudkan kebebasan berusaha dan memilih dan menimbulkan konsekuensi timbulnya persaingan di antara berbagai satuan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada pasar, harga, dan peranan pemerintah. Yang dikatakan di sini ada pemilikan swasta dan kebebasan memilih serta berusaha dan merupakan sistem harga pasar. Oke ya, ini bisa jadi sebagai bahan hafalan teman-teman juga ya. Apa sih yang termasuk dalam sistem pasar itu? Pemilikan pribadi, kebebasan berusaha, motivasi, persaingan, dan pasar, harga, serta peranan pemerintah. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung bahas 2139 ya. Kalau melihat bukunya, di sini ada kita mempelajari apa yang disebut dengan mekanisme harga. Jadi untuk penentuan dari sistem harga itu sebenarnya penentuan dari sistem harga itu nggak main-main juga ya. Ada masalah-masalah yang harus kita yang timbul untuk dalam menentukan harga itu. Di sini dikatakan sama kayak masalah teori ekonomi. Di sini sama juga dengan penentuan harga, yaitu yang pertama, apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya, jadi untuk menentukan harga itu, barang apa sih yang sebenarnya itu yang paling dibutuhkan di masyarakat? Masyarakat, kalau kita menilainya dari masyarakat kaum marginal ya, masyarakat dengan taraf hidup yang rendah. Jadi di sini dan berapa jumlahnya itu. Jika lelah masyarakat kayak beras lah contohnya kita katakan di sini. Beras kan salah satu barang yang sangat paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi dalam beras ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu harus diketahui untuk menentukan harganya itu. Jadi maksudnya gini, maaf. Jadi beras yang sudah kita ketahui dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus mengetahuinya itu berapa sih orang yang membutuhkan beras itu, dan dari banyaknya membutuhkan beras itu dan itu merupakan barang yang penting banget, barang pokok sama kita, berarti harganya itu bisa dikatakan jangan yang terlalu rendah banget, ya jangan terlalu tinggi banget gitu. Jadi dengan adanya apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, kita bisa menentukan bagaimana sih harganya. Terus bagaimana produksi diorganisasikan.
Di sini maksudnya bagaimana produksi yang diorganisasikan, bagaimana proses dari produksi barang tersebut. Jadi kayak misalnya ini apa lah ya, kayak misalnya beras tadi lah ya, kita kasih contoh lagi. Di sini tuh bagaimana sih proses produksi dari barang itu bisa sampai kepada konsumennya, mulai dia dari padi, terus kemudian dia di penggilingan, terus dia juga kan banyak juga proses-proses yang dilalui untuk dia benar-benar sampai kepada konsumen. Jadi kita mengatakan di yang kedua ini proses produksi, dan yang ketiga ini bagaimana output atau hasil itu sampai kepada konsumen atau distribusi. Jadi secara simpelnya gini, 3 masalah pokok itu apa, dan berapa. Terus yang kedua, bagaimana produksi, dan yang ketiga, bagaimana distribusinya. Gitu. Jadi bisa dikatakan 4, oke. Apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, bagaimana produksi, dan bagaimana distribusinya. Itulah yang menentukan dari proses harga. Makanya terkadang ya kalau kita melihat suatu barang itu mahal, itu mungkin dia lebih kepada proses produksi dan proses distribusinya. Mungkin produksinya itu bisa dikatakan mahal, gitu, membutuhkan banyak biaya untuk produksinya, dan untuk mendistribusikannya juga membutuhkan transportasi yang jauh. Kayak misalnya kita mau ngirim barang ke Papua gitu, kenapa sih perbedaan harga barang di Papua dengan barang yang di Jakarta itu jelas banget perbedaannya? Ya karena yang di nomor 3 ini karena output yang didistribusikan itu hasil yang didistribusikan itu membutuhkan banyak transportasi lah, menggunakan pesawat, menggunakan jalan. Jadi makanya sampai di tangan konsumen pun mahal gitu. Jadi sebenarnya suatu barang itu dikatakan mahal yang karena yang ketiga ini. Nah, terus ada di sini yang mengatakan, kenapa ya Bu, jika dolar di Indonesia melemah, harga-harga pokok naik? Ya jelas banget dong, jika dolar Indonesia melemah, harga barang pokok naik. Ya, karena kalau dikatakan kan kita kan nggak 100% itu ini suara siapa ya? Ayo, tolong di-mute ya Mbak ya. Bisa dikatakan kan kalau membutuhkan suatu barang itu kan nggak selamanya itu dari Indonesia sendiri. Ada barang-barang tertentu yang kita ekspor dari luar negeri. Misalnya kayak pembuatan apa ya, pupuk ya. Pupuk kan nggak selamanya itu dari Indonesia gitu kan. Pupuk kan nggak selamanya itu dari Indonesia. Padahal beras itu kan dari Indonesia. Jadi untuk pupuk itu kita itu impornya itu ke Indonesia, dan petani itu membutuhkan pupuk untuk menanam beras. Sementara harga pupuk di pasaran internasional itu misalnya naik seperti itu. Jadi oleh karena itu, karena butuhnya petani pupuk tersebut, jadi petani juga melakukan harga yang tinggi, menjual harga beras, karena memang pupuk yang digunakan sebagai bahan produksi itu mahal gitu. Jadi sebenarnya kita kalau dolar Indonesia naik, harga-harga barang pokok naik itu dikarenakan, ya benar banget Mbak Kusmiati, karena memang bahan produksinya itu juga ikut naik. Yang bahan produksinya itu semuanya itu nggak datang dari Indonesia, itu datang dari luar negeri juga gitu. Ya benar banget Mbak Endang Lestari, makasih, membantu banget. Minyak dunia, BBM ya. Jadi kalau harga-harga barang pokok naik itu juga dari BBM naik. Terima kasih Mbak Endang Lestari dan Mbak Kusmiati, jawabannya bagus-bagus banget nih. Ketahuan sering baca nih, baca Kompas ya Mbak ya. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya terkadang kita juga apa ya, sekedar memantau itu juga, memantau berita laporan ya.
tapi koran-koran yang bagus juga ya. Terkadang koran ini juga ada juga yang sebagai provokator. Jadi koran-koran yang memang betul-betul sebagai bahan informasi juga itu bagus banget. Setiap hari lah teman-teman, kira-kira 5 menit lah atau kira-kira 10 menit setiap pagi, bangun pagi memantau berita-berita perekonomian karena kita juga manajemen kan. Ntar kalau teman-teman menemukan masalah-masalah perekonomian, ntar kita bahas di sini deh. Jadi teman-teman bisa juga ngasih-ngasih pendapatnya. Ntar minggu depan ya, sebelum kelas saya mau tanya dulu apa sih masalah perekonomian dunia sekarang ini gitu ya sebelum kelas. Janji ya sama teman-teman ya. Oke, janji ya sebelum masuk kelas tuh dibaca dulu deh. Selain baca modulnya, baca juga koran, misalnya Kompas Ekonomi, itu bisa jadi, atau BBC Indonesia Ekonomi, itu bagus juga. Itu tuh, jadi sebelum kita masuk ke kelas, teman-teman bisa kirim melalui Facebook saya masalah ekonomi, ntar kita bahas di dalam kelas ini. Jadi teman-teman bisa memberikan pendapatnya masing-masing dari masalah yang ntar saya pilih deh masalah ekonomi Indonesia yang paling, nggak usah kita ngomong internasional nggak apa-apa ya sekali-sekali ya. Ntar kita bahas di sini, saya pilih deh satu. Saya menemukan kemarin saya menemukan masalah ekonomi seperti ini. Tolong dong dijelasin maksudnya itu. Ntar kita buka forumnya di sini sebelum kelas, kita baca, kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman bisa memberikan tanggapan dan pendapatnya mengenai masalah ekonomi itu. Oke, jadi kita nggak belajar teori juga ya. Ingat ya, baca koran juga ya teman-temannya. Saya baca modul ya. Oke, terus di sini F, manfaat dan evaluasi sistem harga. Jadi di sini saya mau jelaskan apa sih manfaat dari kebijakan sistem harga itu. Di sini yang pertama itu sistem harga merupakan cara mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Di sini bisa dijelaskan nggak apa yang dimaksud dalam efisiensi alokasi sumber daya? Ayo, siapa nih? Halo, halo, masih pada bangun kan? Masih, oke. Jelasin dong. Tapi orangnya itu aja ya. Bisa dijelasin nggak? Bisa dijelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan sistem harga merupakan cara mencapai efisiensi alokasi sumber daya? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Ayo, saya tunggu. Memaksa agar sumber daya alam sumber daya alam sumber daya alam digunakan seefisien mungkin. Benar. Ada yang lain nggak? Sederhananya deh. Ada nggak yang bisa kasih contohnya? Ya, benar, Mas Eko. Bagus jawabannya nih. Mengontrol penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia bisa juga. Ya, benar. Jadi, efisiensi alokatif, benar. Jadi di sini yang pertama itu sistem harga dapat mengontrol alokasi sumber daya alam. Artinya, misalnya suatu harga mahal lah kita katakan itu. Sebenarnya kalau dikatakan mahal, itu ada unsur-unsur yang terkait kenapa satu barang harga itu mahal. Karena yang pertama, itu dia supaya sumber daya yang dibutuhkan untuk suatu barang itu dikatakan bisa langka, oke? Jadi dibutuhkan harga yang tinggi untuk mengontrol
efisiensi dari sumber daya tersebut. Jadi untuk harga yang misalnya suatu barang itu harganya rendah karena sumber daya atau bahan produksi untuk memproduksi barang itu banyak. Tapi suatu barang produksi itu mahal atau jasa itu mahal karena memang sumber dayanya itu bisa dikatakan langka. Jadi kalau teman-teman itu misalnya memiliki suatu benda lah, benda itu harganya itu mahal banget. Apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak barang minyak tanah ke gas? Bener, Mbak Mas, kayak BBM bener banget. Ya, kita kasihlah BBM ya contohnya. Makasih Mbak Kusniatin. BBM bisa dikatakan itu mahal karena memang pertama cadangan minyak bumi sekarang ini dikatakan, saya kurang tahu juga ya, menipis atau enggak saya nggak tahu juga. Tapi memang dikatakan kalau BBM itu mengalami penaikan karena cadangan minyak bumi itu mengalami pengurangan lah dalam proses produksinya sehingga harga itu mengalami kenaikan. Sementara kalau dikatakan BBM itu kan alat alat paling penting, alat paling vital lah di dalam kehidupan manusia. Jadi untuk mengontrol itu agar manusia tidak semena-mena dalam menggunakan BBM itu dibutuhkan harga yang tinggi dan kita bersyukur banget loh sebenarnya di Indonesia kalau dibilang harga BBM naik makanya dapat gini padahal kalau kita bandingkan di negara yang lain ya salah satu contoh di Singapura itu harga BBM itu sangat mahal saya nggak tahu harganya berapa oleh karena itu justru dengan karena mahalnya itu masyarakat jadi menghemat dalam penggunaan BBM artinya jikalau kita mau ke tempat yang lain banyak masyarakat itu berjalan kaki atau menggunakan MRT lah gitu untuk mengontrol penggunaan dari sumber dayanya itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaannya enggak? Jadi sistem harga itu mengontrol hafalannya gini ya. Sistem harga itu mengontrol efisiensi alokasi sumber daya. Mengontrol sumber daya, mengontrol bahan-bahan produksi sehingga itu dapat sehingga sumber daya itu dapat digunakan di kemudian hari. Itu penghematan lah di sini bisa dikatakan di sini yang nomor satu itu penghematan. Jadi manfaat dari sistem harga itu adalah untuk penghematan. Oke, jadi sampai di sini ada yang nggak mengerti nggak? Ada yang belum mengerti atau ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Ya, paham. Oke. Karena ada yang nggak paham, lanjut ke nomor 2 ya. Uh, Manfaat mekanisme sistem harga yang kedua, tangan gaib Adam Smith itu apa ya? Itu ya Mbak ya, tangan gaib Smith ya. Dukung. Oke lah. Tangan gaib di sini bisa dikatakan artinya apa ya? Tangan gaib ya. Saya kemarin juga baca ini lucu juga sih ya. Tangan gaib di sini bisa diistilahkan kayak pengontrolnya lah. Pengontrolnya itu dibutuhkan kayak keajaiban lah gitu mungkin ya. Yang itu tangan gaib inilah yang sebagai pengontrol dari sistem harga itu dari pengefisiensian sumber daya itu bisa dikatakan ini pemerintah bisa juga dikatakan tangan gaib bisa dikatakan juga perusahaan bisa juga dan dibutuhkan masyarakat di sini mungkin lebih kepada kesadarannya yang berperan yang masing-masing itu berperan untuk mengontrol dari sistem harga tersebut untuk mengontrol dari alokasi sumber daya itu sendiri. Jadi di sini tuh oke lah ya tangan gaibnya di situ disebut dengan sebagai
pengontrol dari sumber daya dan sistem harga. Jadi di sini tangan gaib ini kita jelaskan, kalau di buku dijelaskan tangan gaib, di sini artiannya itu pengontrolnya. Oke. Terus yang kedua, sistem harga bersaing menekankan pada kebebasan perorangan. Kebebasan ekonomi perorangan. Di sini ada yang bisa jelasin nggak apa sih yang masuk dengan sistem harga bersaing menekankan pada kebebasan ekonomi perorangan? Ada nggak? Halo, halo. Eh, ada yang bisa jelasin nggak di sini? Apa sih yang dimaksud dengan sistem harga bersaing menekankan pada kebebasan ekonomi perorangan? Yang bisa jelasin nggak? Oke lah ya. Lebih kompetitif mungkin. Ya, benar. Oke lah, saya jelasin lah ya. Mengkoordinasi kegiatan ekonomi, bebas melakukan persaingan, ya. Kebebasan mengejar kepentingan pribadi. Oke lah, oke. Jadi saya jelasin ya di sini. Maksudnya di sini kebebasan ekonomi perorangan adalah bagaimana mengatur kegiatan ekonomi individu dan perusahaan. Jadi di sini artinya bagaimana mengatur kegiatan individu dan perusahaan. Jadi di sini harga itu lebih pada sebagai pengatur lah bagaimana hubungan antara individu dan perusahaan. Jadi di buku ada jelasin gini ya, ini bagus banget. Ada dua cara untuk mengordinasikannya. Yang mengordinasikan individu dan perusahaannya, yaitu tolong dilihat bukunya ya, dengan pengarahan oleh badan lembaga perencanaan pusat disertai paksaan atau dengan panduan kerja melalui sistem harga. Ya, jadi pengarahan oleh badan atau lembaga perencanaan pusat disertai paksaan atau dengan panduan kerja melalui sistem harga. Terus di sini mengkoordinasi tanpa penggunaan paksaan melalui kebebasan memilih dan perusahaan. Mungkin dia yang katakan yang pertama, paksaan di sini mungkin melalui kebijakan lagi. Kita memang sering ngomong kebijakan ya, ekonomi mikro itu lebih banyak ngomong kebijakan pemerintah sih. Terus yang keduanya itu dengan tidak melakukan kebijakan, artinya melakukan kebebasan. Jadi di sini juga ada tadi pertanyaan dari Mbak apa ya? Saya lupa tuh. Kebebasan ekonomi Indonesia tuh gimana sih? Jadi kebebasan ekonomi Indonesia itu yaitu di nomor 1, adanya lembaga perencanaan pusat yang melakukan kebijakan-kebijakan. Sedangkan yang nomor 2, tidak ada yang namanya penggunaan paksaan atau penggunaan pusat dalam melakukan kebebasan memilih dan berusaha. Dan kita itu di kebebasan ekonomi yang nomor 1, yaitu adanya paksaan dari pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan, salah satunya melalui kebijakan sistem harga. Kebebasan mengejar kepentingan pribadi. Aduh, saya nggak tahu juga itu ya Mbak. Oke lah. Selanjutnya itu, jadi yang dua ini, yang pertama itu sistem harga merupakan cara untuk hemat. Yang kedua, sistem harga sebagai alat untuk mengukur kebebasan ekonomi. Oke, itu ya cara simpelnya ya. Oke, lanjutnya. Di sini tuh ada ya, jelasin di buku nomor 149. Sama-sama ya kita baca ya, tolong dibuka bukunya. Ayo, sudah dibuka belum bukunya? Di sini dijelaskan ada yang nomor 1, yaitu persaingan tidak selalu menghasilkan yang baik. Artinya di sini setiap persaingan itu mempunyai kelemahannya. Jadi perusahaan akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh posisi lebih baik bagi dirinya. Jadi dikatakan di sini setiap perusahaan saling berlomba-lomba lah untuk menjadi yang terutama. Jadi sehingga menimbulkan polusi dan persaingan habis-habisan yang mematikan akan menghapus manfaat kebaikan persaingan.
Dan kemajuan teknologi yang sangat dimungkinkan oleh bekerjanya sistem harga telah mengurangi persaingan. Oke, jadi dikatakan di sini setiap persaingan itu terkadang itu gimana ya, tidak selalu baik karena banyaknya orang melakukan berbagai cara untuk menjadi posisi yang utama. Iya benar, persaingan sehat dan tidak sehat. Terus atau saya contohnya gini lah ya, kayak salah satu contoh perusahaan Indonesia di sini lah. Mungkin di sini banyak perusahaan mata mata pertukaran mata uang MT ke Indo gitu. Terkadang ada perusahaan-perusahaan itu untuk meraih banyak konsumen melakukan yang namanya mematikan pasar gitu. Mematikan pasar di sini maksudnya dia itu menawarkan harga yang paling rendah di bawah sistem pasar. Sehingga di sini dikatakan bahwa dia tidak secara baik melakukan persaingan. Gitu. Dia melakukan persaingan dengan mengambil yang itulah yang menjadi mengambil yang itulah menjadi yang paling dibutuhkan oleh orang Indonesia di sini, yaitu nilai tukar yang rendah. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan lain itu, jadi itu tidak menimbulkan persaingan yang sehat gitu, karena dia itu untuk mengambil pangsa pasar, dia mengambil nilai tukar rupiah yang paling tinggi. Contohnya mungkin teman-teman sering yang mengalami kayak gitu ya, pengen kirim lah uang ke Indo. Sering teman-teman itu mengambil yang paling rendah, dan terkadang itu ada perusahaan yang melakukan itu di bawah rata-rata untuk mengambil perhatian dari konsumen gitu. Jadi itulah terkadang kenapa persaingan itu tidak selalu menghasilkan yang baik. Sampai sini ada pertanyaannya enggak? Oke, penerbangan yang menerapkan LCC. Oke, bisa jadi. Oke, tapi itulah salah satunya ya yang mungkin terkadangnya di lingkungan kita nilai tukar rupiah itu perusahaan-perusahaan terkadang di sini lebih mengambil pangsa pasar itu dengan mengambil nilai rupiah yang tinggi banget yang terkadang itu banyak perusahaan lain nggak sanggup. Jadi persaingan tidak selalu menghasilkan yang baik. Terus yang kedua, di situ ada dikatakan melemahnya persaingan akan mengurangi kedaulatan konsumen. Artinya, dalam arti sistem harga tidak lagi mampu mencapai alokasi sumber daya secara efisien sesuai dengan produk-produk yang tidak lagi mencapai alokasi sumber daya secara efisien sesuai dengan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Ya, di sini artinya konsumen tidak mendapatkan apalah yang dia harapkan gitu. Terus yang ketiga di sini sistem harga memungkinkan wirausahawan yang lebih mengakumulasikan sejumlah besar sumber daya bukan pada manusia, berupa kekayaan yang diperkuat lagi dengan lembaga perwarisan akumulasi pemilikan bersama-sama dengan perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh berbagai individu atau rumah tangga menyebabkan kecenderungan tidak meratanya distribusi pendapatan di dalam perekonomian pasar. Ya, mereka yang kaya akan memperoleh pendapatan lebih besar dan cenderung membeli barang-barang mewah. Ya, benar banget. Akibatnya, perekonomian cenderung memproduksi barang-barang mewah dalam jumlah yang banyak. Ya, nampaknya terdapat dilema antara pencapaian efisiensi serta pemerataan distribusi pendapatan dan perekonomian berdasarkan sistem market. Ya, penjelasan di buku benar banget ya. Di sini dia mengatakan gini, bahwa di sini kebanyakan wirausahawan itu lebih mengakumulasikannya itu kepada sumber daya gitu. Jadi lebih banyak membeli barang-barang mahal,
itu sebagai juga bisa dikatakan sebagai bahan prestis juga untuk harga dirinya gitu. Jadi dia lebih kepada barang itu karena mungkin dari sistem harga itu dia bisa dinilai dia orangnya seperti apa gitu, dan dia tidak lebih respect kepada manusia itu sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan dengan sistem harga yang tinggi berarti dia memiliki kemampuan pendapatan yang tinggi, dan itu yang membedakan pendapatan dia dengan orang lain gitu. Itu banyak sekali yang kita jumpai sekarang ya, apalagi banyak ya kita melihat gitu artis-artis tuh yang untuk dia bisa dikatakan memiliki pendapatan yang tinggi, membeli barang-barang yang harganya itu luar biasa mahal tanpa dia memperhatikan bagaimana sih sekeliling dia. Jadi kebanyakan sekarang itulah salah satu masalah sekarang, hidup hedonis yang bisa dikatakan ya, yang artinya banyak orang-orang lebih investasi, lebih respect kepada barang, membeli barang yang tinggi untuk harga diri, bisa dikatakan tanda kutip harga diri, daripada respect terhadap manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Itu masalah kita sekarang yang nomor 3 ya. Terus yang keempat, sistem harga dapat mencapai efisiensi penggunaan sumber daya bila tidak terdapat kegagalan pasar. Oke. Yang selanjutnya, sistem harga menganggap proses penyesuaian di pasar terjadi dalam sekejap tanpa memerlukan waktu. Saya minta maaf banget ya, ini kayaknya udah jam 12 ya. Tapi saya minta waktunya sekitar kira-kira 15 menit lagi, ini sebentar lagi ya, Mas Mbak. Ini tinggal sedikit lagi ya. Masih pada dengar kan Mbak di sana? Oke. Ya ini ya, kritik terhadap mekanisme sistem harga ini. Ya, ini memang masalah kita banget. Tapi tolong dimengerti juga di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, nggak apa-apa. Mas Ibu, oke. Oke, saya semangat nih ngajarnya. Oke, lanjutnya. Atau di antara ini semua ada pertanyaan nggak? Bagaimana terhadap kritik terhadap mekanisme sistem harga ini? Ada nggak pertanyaan? Sebenarnya sih menurut saya sih ya, bisa dikatakan nih, kritik ini sebenarnya baik ya. Kritik ini sebenarnya bisa mengubah pemikiran kita terhadap sesuatu loh. Artinya ini sekadar sharing aja ya. Untuk kita sebenarnya untuk membangun pemikiran kita, misalnya ada sesuatu pendapat, terus kita nggak harus langsung setuju terhadap pendapat itu. Dibutuhkan pemikiran kita yang lain atau kritik, atau kita misalnya ada satu kalimat yang positif. Kita untuk membangun pemikiran kita, untuk kita menjadi pintar lah dikatakan seperti itu, kita bisa negatif terhadap pendapat itu. Yang artinya gini, itu jadi membuat kita berpikir loh, oh iya ya, seandainya lah seperti ini. Itu jadi PR juga sama teman-teman juga. Misalnya minggu depan teman-teman itu mendapatkan suatu artikel ekonomi, cobalah teman-teman itu memikirkannya itu, atau berita ekonomi ya, coba pemikiran teman-teman itu lebih kepada pemikiran nomor 2. Artinya tidak sama dengan apa yang berita sampaikan. Seandainya lah seperti ini. Itu cara membangun ya. Itu sangat penting banget sama teman-teman. Bagaimana membangun pola pikir teman-teman. Coba teman-teman mengkritik segala sesuatu itu. Gitu. Oke ya. Itu sekedar apa aja, sekedar selingan aja. Sekali kalau kita membaca segala sesuatu atau mendapatkan informasi, coba kita membuat itu bisa jadi coba dinegatifkan. Sebenarnya lah seperti ini. Itu sekedar membangun pemikiran kita aja ya. Biar memberikan pendapat kita lah. Tapi ini memang nggak penting banget, tapi itulah kalau teman-teman saya membaca segala sesuatu atau mendapatkan informasi, coba teman-teman memberikan pendapatnya itu yang bertentangan dengan informasi itu. Jadi sekedar sharing aja ya, sekedar ngasih selingan lah. Sebelum saya lanjut kepada teknologi dan spesialisasi. Kalau yang masalah teknologi dan spesialisasi,
itu saya kita eh, kita kita baca aja ya, karena ini juga ada dibahas di modul selanjutnya sih. Tapi ya udah, saya jelaskan, saya terangkan. Di sini dikatakan bahwa teknologi dan spesialisasi itu sangat diperlukan untuk mm, untuk memperlancar dalam perekonomian pasar. Di buku dijelaskan seperti ini. Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan bersama-sama dengan kebebasan membuat kontrak serta motif kepentingan pribadi merupakan pendorong kemajuan teknologi. Penemuan dan kemajuan teknologi dilakukan karena motif untuk memperoleh keuntungan. Ya. Terus kemajuan teknologi bersama dengan penggunaan barang kapital, tadi Mbak siapa saya lupa menanyakan tentang barang kapital, secara intensif berupa peralatan, mesin pabrik, dan gudang transportasi. Iya benar, kemajuan teknologi sekarang, teknologi udah canggih banget ya. Karena itu terkadang manusia itu tidak terlalu dibutuhkan ya, karena teknologi yang canggih ini ya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu berupa peralatan mesin ya, mesin-mesin sekarang canggih banget. Pabrik dan gudang transportasi dan pemasaran sebagai metode produksi yang tak langsung biasanya merupakan metode paling efisien. Untuk itu, maka lebih banyak barang kapital harus diproduksi dan digunakan. Karena itu, sebagian sumber daya harus dialihkan dari penggunaan untuk kebutuhan sekarang agar dapat ini memperbanyak produksi barang modal yang nantinya dapat menaikkan produksi barang konsumsi di masa depan. Ini penjelasan buku bagus banget. Tolong teman-teman baca ya. Jadi tapi di sini juga dia jelaskan seperti ini. Meskipun spesialisasi dapat memberikan manfaat berupa kenaikan efisiensi produktif, ya, efisiensi di sini penghematan waktu, namun ada juga kekurangannya itu. Yang pertama, iya benar banget, situasi monoton dan membosankan dialami bila seseorang hanya mengerjakan suatu pekerjaan secara rutin terus-menerus. Iya benar, karena adanya teknologi dan spesialisasi menimbulkan situasi monoton dan membosankan, dan itu terus-menerus. Mungkin teman-teman ya, banyak banget ya sekarang itu kan teman-teman kerja gitu kan, dan kerjaannya itu monoton dan membosankan karena kemajuan teknologi, jadi itu terkesan monoton dan membosankan. Mungkin teman-teman bisa sharing pengalamannya, tapi nanti lanjut lagi ke nomor 2, yaitu sekali dilakukan spesialisasi, maka tercipta saling ketergantungan ya antar karyawan. Bila terjadi kemacetan, bila terjadi kemacetan pada satu bagian lajur produksi, maka keseluruhannya akan terhenti. Ya, jadi yang pertama itu kekurangan dari teknologi itu yang pertama menimbulkan situasi monoton dan membosankan. Terus yang kedua itu menciptakan saling ketergantungan antar karyawan. Terus yang ketiga, spesialisasi sumber daya manusia membuat mereka hanya menguasai salah satu pekerjaan saja. Ya, benar banget. Dan yang keempat itu masalah yang timbul karena surplus akibat adanya spesialisasi tersebut. Misalnya masalah penggunaan uang sebagai alat tukar serta berbagai fungsi uang lain. Iya banget, ini bagus banget. Monoton, terus ketergantungan, terus hanya menguasai salah satu pekerjaan saja, terus adanya surplus akibat spesialis tersebut. Ini teman-teman baca-baca bagus juga ya. Memang teknologi sekarang sangat canggihnya, tapi ya itu menimbulkan masalah-masalah ini. Oke lah, lanjutlah ke berikutnya. Di sini saya inilah yang ada aliran uang dan pendapatan. Di sini aliran uang pendapatan ada dibedakan, yaitu pertukaran tak langsung dan pertukaran langsung. Itu ada dijelaskan di modul 3 kalau nggak salah, saya sudah baca itu mengenai ini. Ntar lebih lanjutnya mengenai aliran uang dan pendapatan ini saya jelaskan di modul berikutnya ya. Tapi yang inilah
model aliran melingkar pendapatan. Nah, inilah ekonomi mikro itu. Produsen, konsumen rumah tangga. Jadi apa sih antara hubungan konsumen rumah tangga dan produsen? Inilah merupakan inti dari ekonomi mikro ya. Di sini jelaskan di bagian ini jelaskan ada konsumen rumah tangga. Terus konsumen rumah tangga ini memberikan tanah, menyewakan tanah misalnya atau menjual tanahnya. Terus konsumen rumah tangga memberikan tenaga kerja, terus memberikan kapital, kemudian memberikan kewirausahaan terhadap produsen. Ya, sumber daya. Itulah sumber daya. Tanah, tenaga kerja, kapital, dan kewirausahaan itu sumber daya juga. Dan produsen lah yang memberikan barang-barang dan jasa akhir. Dan itulah yang kita pelajari di ekonomi mikro ini. Jadi dari konsumen rumah tangga itu memberikan tanah, tenaga kerja, dan produsen memberikan apa sih barang yang diproduksi itu, dan itulah barang yang dibutuhkan konsumen rumah tangga. Dan hubungannya dengan ekonomi mikro apa? Disinilah timbul yang namanya permintaan di konsumen rumah tangga, dan di produsen lah yang menimbulkan yang namanya penawaran yang akan saya jelaskan di modul berikutnya. Dan ini dikatakan pertukaran langsung. Dan perbedaannya dengan pertukaran tidak langsung yaitu sebenarnya sama juga sih dengan ini ya. Sama juga kalau dipikir-pikir, tapi ya udah saya jelasin tuh. Di sini rumah tangga secara langsung memberikan produsen memberikan pengeluaran untuk konsumsi, artinya memberikan uang untuk barang yang dia dapatkan. Terus di sini produsen perusahaan memberikan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Jadi di sini produsen memberikan barang-barang dan jasa, kemudian rumah tangga membayarnya itu atas barang-barang dan jasanya itu. Terus dikatakan di bawah lagi, kemudian rumah tangga memberikan tanah, tenaga kerja, tanah, kapital, dan wirausahawan, dan produsen memberikan upah, sewa, bunga, atau keuntungan dari rumah tangga konsumen. Pembayaran upahnya itu dari tenaga kerja, sewanya itu dari tanah, bunga itu dari pinjaman mungkin perusahaan terhadap rumah tangga konsumen, dan keuntungan terhadap rumah tangga konsumen. Dan inilah dikatakan model aliran melingkar pendapatan dengan pertukaran tak langsung. Jadi di sini sebenarnya hampir sama sih dengan ini ya, cuman dengan pertukaran langsung. Tapi di sini mungkin di pertukaran langsung ini produsen itu membayar konsumen rumah tangga dengan barang-barang. Konsumen rumah tangga membayar produsen dengan tanah, tenaga kerja. Sementara di pertukaran tidak langsung, produsen perusahaan memberikan barang-barang dan jasa, rumah tangga melakukan pengeluaran untuk barang-barang dan jasa. Dan rumah tangga memberikan tenaga kerja tanah, dan produsenlah yang memberikan pembayaran atas tanah, tenaga kerja, dan kapital. Ya benar banget Mbak Widya. Terus konsumen membeli barang untuk dikonsumsi. Oke. Selesai modul 1 tamat N. Kita akan lanjut ke modul 2. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Mau tanya apa aja boleh. Saya tunggu loh. Saya lagi semangat-semangatnya banget nih. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Halo, oh iya, sekedar saya juga sharing juga ya. Buat teman-teman juga ada yang belum tahu ya mengenai pelajaran atau mata kuliah ekonomi mikro ini. Jadi saya tuh ada penilaiannya itu kemarin itu saya sudah jelaskan di pertemuan hari Minggu, tapi mungkin ada teman-teman yang belum mengerti juga. Jadi penilaian saya itu ada 3. Penilaian pertama itu yang pertama itu ya partisipasi,
Terus penilaian yang kedua partisipasi dan absen juga. Terus yang kedua itu penilaian itu terhadap yang namanya tugas. Tugasnya itu ada dua, nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu adanya kuis, nanti di pertemuan TTM langsung kita di Taipei. Kuisnya itu nanti gampang kok. Itu nanti dari pilihan berganda. Kalau teman-teman mau juga saya bisa kasih esai juga, itu terserah keputusan teman-teman. Tapi saya bakal ngasih pilihan berganda juga. Jadi untuk masalah tugas ini, tugas yang pertama saya kan kasih sama teman-teman itu mungkin kemarin sudah ada di post sama Mbak apa ya, saya lupa Mbak. Dia jelaskan ini, saya ada pertanyaan tugas itu seperti ini. Setiap akhir kelas ya saya Bu, makasih Mbak Media. Di situ dia apa sih yang menjadi standar ukur dari perekonomian suatu negara itu diukur dari ekonomi mikro. Jadi kita di sini ngomong ekonomi mikro bukan ekonomi secara umum. Jadi standar perekonomian suatu negara maju diukur dari ekonomi mikro itu karena apa? Jelaskan di situ. Terus yang kedua, hubungkan, bandingkan itu dengan negara yang Anda jelaskan di nomor 1. Misalnya, teman-teman jelaskan Indonesia. Jadi bandingkan terhadap negara Taiwan. Jadi kita bisa buat perbandingan ekonomi mikro antara Indonesia dan perbandingan ekonomi mikro di Taiwan itu sebenarnya apa sih? Jadi dari situ kita bisa buat menambah ilmu baru juga ya. Ilmu dan itu dikumpul sebelum TM tatap muka kita sebelum 5 April. Nanti sekitar tanggal 3 April. Jadi teman-teman mendeskripsikannya itu dalam 2 halaman. Kalau dibilang copy pasti oke. Karena kita juga nggak melakukan riset juga ya. Boleh copy paste, tapi usahakan copy paste itu jangan copy pure gitu. Artinya teman-teman tuh mengubah ke dalam bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan saya bisa tahu loh itu copy paste itu copy pure atau kopi di otak, tapi di otak diproses dulu kemudian ditulis. Saya tahu loh itu perbedaannya itu dari mana. Jadi saya pengennya teman-teman tuh menjelaskan itu dalam 2 deskripsi halaman. Sementara saya pilih yang terbaik. Terus di pertemuan yang selanjutnya itu TTM tatap muka yang di Taipei, teman-teman akan membacakan hasil dari, bisa dikatakan artikel ya. Artikel sih bisa membuat artikel kayak gitu. Ntar teman-teman bacakan nanti di kelas, ntar kita pilih sama-sama siapa sih yang paling baik, dan dari situ kita bisa belajar sama-sama gitu. Yang lebih dari 2 halaman juga ya Mbak ya. Kalau di sini katanya, kalau nggak bisa hadir ke TTM gimana Bu? Oke, nggak masalah. Ntar itu keputusan bersama-sama Mbak membuat, kalau misalnya nih, Mbak Suyati terpilih nih sebagai 4 terbaik gitu kan. Ternyata Mbak Suyati nggak bisa datang. Itu nanti keputusan teman-teman. Mbak Suyati pengen membuat video atau saya yang bacakan atau teman-teman yang bacakan di depan kelas, terserah teman-teman juga, ntar kita keputuskan bersama-sama. Oke. Kalau mau pulkam udah. Terus tugas yang keduanya itu ntar saya kasih tahu juga sama teman-teman, itu tugas akhir. Itu nanti saya bicarakan teman-teman, tapi tugas inilah dulu yang pertama yang teman-teman kerjakan, dan itu harus berhubungan dengan kelas yang modul yang saya bacakan ya, modul yang saya presentasikan. Jadi teman-teman bisa jelaskan di situ seperti pertemuan di modul kedua, dijelaskan seperti ini, dan menurut saya ini itu. Jadi ada hubungannya lah dengan penjelasan modul-modul yang saya jelaskan. Oke teman-teman, udah sering ngerti ya teman-teman ya? Atau ada pertanyaan apa nih? Saya tunggu nih. Atau udah pada tidur nggak sih? Halo? Mati Bu? Belum? Minum kopi. Oke.
sebelumnya ini belum mengerti ya Bu? Belum mengerti ya Bu? Belum mengerti ya Mbak ya? Atau ada yang mau ditanyakan ya nih? Oh belum tidur, oke. Tetap semangat ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita yang pertama ini. Saya minta maaf ya Mbak ya, karena kita ini beberapa kali ya, berapa kali saya ada kesalahan, mungkin ada kesalahan di saya sih ya. Tapi saya janji sih mulai hari ini sampai kedepannya kita bakal intens dan mungkin teman-teman bersedia nggak kita kayak seminggu 2 kali pertemuan gitu. Teman-teman mau nggak kita seminggu 2 kali pertemuan? Ada waktu nggak? Udah saya pilih entah hari Jumat. Oh mau, makasih, boleh. Ntar saya pilih harinya. Kalau harinya terserah teman-teman sih. Mau hari apa juga boleh. Musyawarahkan dulu, oke. Oke. Terserah teman-teman juga ya, karena kalau nggak salah sih ini ada juga ya deadline-nya ya. Deadline waktunya kapan ya pertemuan terakhirnya ya? Oh iya, pertemuan terakhirnya itu 15 April. Berarti kira-kira berapa pertemuan ke depannya lagi ya? Apa ya? Dan artinya ya kira-kira kurang lebih 1 bulan ke depan deh. Padahal modul kita itu ada 8 modul. Ada 9 modul lah. Dan kita kan lumayan tebal juga. Ya, saya bantu lah untuk meringkaskannya. Tapi teman-teman baca-baca juga ya. Tapi saya akan bantu gimana teman-teman mengertikannya, memahaminya, gitu. Tapi ya itu, pikir-pikir kalau kita waktu sekali seminggu sih, itu tadi ya, karena saya kesalahannya sih 2 minggu yang lalu tuh. Jadi kita agak terlambat, sampai sekarang itu kita masih modul 1. Tapi nggak apa-apa, saya akan bertanggung jawab terhadap ini, dan saya akan pastikan kita bakal sampai akhir sampai dengan modul 9. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri pertemuan ini? Aduh, ini sudah setengah 1. Semangat, oke, semangat. Pertanyaan teman-teman, atau ada yang mau sharing kayak gitu boleh. Saya tunggu. Ada? Saya tunggu nih musiknya nih. Tidak. Bu, kalau ada kesulitan dalam menyusun artikel, mohon bimbingannya Bu. Oke, pasti hubungi saja saya di Facebook ya Mbak. Tapi mungkin saya nggak bisa langsung jawab begitu Mbak ngirim misalnya, mungkin saya nggak bisa jawab itu, tapi saya pasti secepatnya saya bakal akan jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan Mbak itu. Cukup Bu, sudah ada jaring laba-laba Bu. Oke, jadi gak ada pertanyaan ya. Berarti saya akhirin dong kelasnya sekarang ya. Untuk pertemuan selanjutnya, terima kasih buat hari ini, buat teman-temannya yang udah hadir dalam kelas ini, udah mendengar. Saya ekspresif banget, saya bangga banget bisa sharing sama teman-teman. Dan kita akan bertemu di modul kedua. Modul kedua itu mengenai harga dan elastisitas permintaan dan penawaran. Saya berharap banget teman-teman membaca mengenai modul kedua ini, karena di modul kedua ini kita sudah ngomong kurva, dan itu juga penting banget di ekonomi mikro, kurva-kurva ini. Dan disinilah istilah ceteris paribus, kemarin itu hari minggu kemarin itu ada bertanya mengenai ceteris paribus, dan ceteris paribus ini seru banget kita dengar. Jadi saya akan jelaskan itu di modul yang kedua sebelum kelas. Teman-teman harap belajar ya, baca-baca, gak usah dihafal deh, baca-baca terus ditanggapin. Jadi ada 2 nih tugasnya nih untuk minggu depan. Tugas ya, sekedar sharing aja. Pertama, coba deh baca masalah-masalah ekonomi dunia itu sekarang